Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di Indonesia. Perkenalkan, saya Sri Yuliani dari SD Negeri Sidomulyono 4, Kabupaten Semarang, calon guru penggerak angkatan 11. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Berikut ini saya perkenalkan, beliau ini adalah orang-orang hebat yang selalu mendampingi dan membimbing saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Beliau adalah Ibu Ririn Hamidatus selaku fasilitator yang selalu baik hati dan membimbing kami. Beliau adalah Bapak Ma'ruf yang murah senyum. Beliau adalah pengajar praktik dan saya sendiri Yulia selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Latar belakang penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Menerapkan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pembuatan aksi nyata ini yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, murid membuat kesepakatan kelas untuk dipajang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila serta sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa dari tindakan untuk aksi nyata ini adalah 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif. Kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila dan praktek segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati dilanjutkan ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 4. Sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. 5. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Gambaran dari aksi nyata ini, saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa, menyusun keyakinan kelas,
Setiap siswa berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing dan ditulis pada kertas warna atau stick note. Kemudian keyakinan kelas itu disepakati dan ditempel di dinding kelas. Dilaksanakan secara bersama. Saya juga mengimplementasikan atau membiaskan kepada rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif. Hasil aksi nyata ini: satu, siswa semakin percaya diri, tanggung jawab, disiplin, peduli sesama dan lingkungan. Kedua, rekan guru lain tergerak menyusun keyakinan kelas. Rencana penerapan budaya positif di masa datang. Satu, menyusun dan membiasakan keyakinan kelas sebagai budaya positif. Diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Sugianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo 04. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SD Negeri Sidomulyo 04. Perkenalkan, saya Sri Yani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan mendesemalisasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sebagai tugas aksi nyata di modul 1.4. Konsep inti dari budaya positif yaitu: satu, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi di sini kita menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada siapapun peserta didik kita tanpa kita membedakan ras. Oh, kamu orang Jawa, berarti kamu harus disiplinnya seperti ini. Kamu orang Maluku, kamu orang Sumatera, berdisiplinnya harus seperti ini. Itu tidak seperti itu. Jadi kita menerapkan semua sama ke peserta didik kita. Yang pertama yaitu profil belajar Pancasila, yang isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka tunggal ika, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, Ibu Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi untuk ibu ini kita menanamkan kepada peserta didik untuk selalu bertoleransi, selalu berintegritas, mandiri, menghargai, dan selalu menghormati. Jadi kita tanamkan kepada peserta didik kita untuk tidak egois. Misalnya di saat jam pembelajaran olahraga ada teman yang jatuh. Kalau anak yang egois, terserah kamu mau jatuh ya jatuh, oh, kamu jatuh sendiri. Tetapi di sini kita menanamkan dengan rasa toleransi ini kita bantu. Jadi kita tanamkan mulai dari dini kepada peserta didik kita untuk selalu kerjasama, integritas, mandiri, saling menghargai, percaya diri dan komitmen.
Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dari keterampilan hidup ini kita dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Jadi dalam keterampilan ini, misalnya anak bisa menggambar gunung. Biasanya kalau zaman dulu, zaman saya sekolah, anak menggambar gunung itu segitiga dua. Untuk saat ini sudah mulai berubah. Walaupun masih ada peserta didik kita yang menggambar gunung itu dengan segitiga dua, tetapi kita berikan kepercayaan kepada peserta didik kita. Kita berikan apresiasi kepada peserta didik kita bahwa gambaran mereka bagus, gambaran mereka sangat baik, tetapi hanya betul kita tuntun peserta didik kita ini untuk menjadi yang lebih baik lagi, mungkin dengan cara yang berbeda. Tuhan dasar manusia dapat kita yakini bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini, kita hidup, kita membutuhkan kebutuhan. Tidak hanya sekedar hidup saja, kita juga butuh makan, kita juga butuh minum, kita juga butuh untuk diberikan kebebasan, kita juga butuh untuk dihargai. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh, kita bekerja itu untuk mendapatkan uang. Uang yang kita dapatkan itu untuk membeli bahan-bahan untuk kita makan. Dari situ bahwa kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan dasar kita. Ada yang kalau siswa misalnya di sekolah itu siswa butuh untuk dihargai, butuh untuk diberikan kebebasan, butuh diberikan apresiasi. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya memberikan tugas-tugas dan tugas, tetapi apa yang telah disampaikan, apa yang telah dilaksanakan oleh peserta didik kita berikan apresiasi, kita berikan reward. Jadi anak merasa bangga, merasa dia dihargai seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar hidup ini kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita bertahan hidup dengan bekerja, makan. Secara otomatis kalau kita bekerja tidak makan 1 hari 2 hari, insya Allah kita akan kuat. Tetapi bila itu berangsur-angsur dalam bulan waktu yang lama, pasti akan jatuh sakit. Dan kalau sakit kita akan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi untuk pemenuhan kebutuhan kita ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Siswa peserta didik ini membutuhkan kasih sayang dari kita. Kita sebagai guru, sebagai pendidik tidak hanya memarahinya saja, tetapi kita berusaha untuk mengganti, untuk membelai, untuk memberikan rasa nyaman kepada peserta didik kita dengan kita, memberikan, mencurahkan rasa sayang kita kepada peserta didik kita. Untuk yang selanjutnya yaitu penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Jadi kita berikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk mengapresiasi dirinya, untuk memunculkan ide-idenya. Jadi apa yang disampaikan di saat pembelajaran, mungkin kita berikan soal, ada 3 soal dengan jawaban yang berbeda-beda. Saya yakin setiap anak mempunyai jawaban yang berbeda. Nah,
kita berikan apresiasi juga, kita berikan reward juga kepada anak-anak tersebut. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Motivasi perilaku diri. Untuk motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan butuhan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu penghukum. Penghukum itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang kedua bersifat satu arah. Yang ketiga berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya hari Senin kita melakukan atau melaksanakan upacara bendera, ada salah satu siswa kita atau murid kita yang datang terlambat. Kita memberikan hukuman lari keliling halaman sekolah 5 kali. Nah, dari kegiatan ini kita sebagai penghukum, kita memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat tersebut. Yang jadwal kita sudah membuat aturan. Misalnya kalau tidak membawa buku pelajaran nanti tulis 100 kali. Nah, ini merupakan konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. 5 posisi kontrol yang kita lakukan. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai seorang guru itu diharapkan untuk menjadi di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer, di mana 4 posisi ini boleh kita lakukan, tetapi kita diharapkan untuk menjadi posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Untuk pemantau atau teman itu juga boleh, tetapi kita diharapkan untuk bisa menjadi posisi manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di siswa, di kelas ataupun di sekolah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sesuai yang saya sampaikan tadi. Contohnya di sini misalnya kasus siswa tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah pada pelajaran matematika. Jadi pada jam pelajaran matematika siswa ini tidak memakai seragam sesuai peraturan sekolah yang ada. Kita marah tanpa menanyakan kenapa anak ini tidak memakai seragam sesuai jadwalnya. Kita berdiri di depan atau menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 1 jam. Nah, dalam kejadian ini posisi kita sebagai penghukum. Yang selanjutnya, yang kedua kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dari permasalahan atau kasus yang ada tersebut, kita bisa memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Berapa kali Bapak dan Ibu guru harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, untuk yang selanjutnya posisi kita sebagai teman. Untuk permasalahan yang ada, yaitu sama kasus siswa tidak memakai seragam sekolah sesuai jadwal pada jam pelajaran matematika,
kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut, ayo dong ikuti aturan di sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru sekali saja. Nah, di sini kita menganggap peserta didik kita itu sebagai teman kita. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kita sebagai teman. Jadi kita menteri murid kita, siswa kita sebagai teman kita. Selanjutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran selesai, kamu mengejar saya. Lain kali jangan diulang lagi. Next. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol yang sama, kasus yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kita diharapkan untuk bisa menjadikan kita sebagai posisi sebagai manajer, di mana kita juga mengharapkan agar peserta didik kita ini merasa nyaman bahwa dengan kesalahan yang mereka berbuat, kita memberikan atau mencarikan solusinya tanpa kita memberikan hukuman, tetapi membuat peserta didik kita ini jerah dan tidak akan mengulanginya lagi. Yaitu kata-kata yang bisa kita sampaikan, apa kamu tahu kesalahan yang kamu buat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Misalnya kasus di kelas saya itu datang terlambat. Setelah terlambat di dalam kelas, dia makan jam pelajaran. Setelah saya tanya kenapa hari ini kok makan di kelas, dia menjawab, saya tadi bangunnya kesiangan ibu, jadi saya tidak sempat sarapan. Dari kasus yang muncul itu, saya berusaha menerapkan diri saya sebagai manajer. Saya panggil anak tersebut setelah jam pembelajaran, saya tanya, saya bangun kesiangan karena malamnya habis dari rumah nenek. Setelah saya tanya lagi, apakah orang tua kamu tidak masak untuk kamu membuatkan sarapan? Si anak menjawab, masak bu, tapi siang. Jadi akhirnya karena kelaparan, anak tersebut makan di dalam kelas. Setelah saya selidiki, setelah saya berikan arahan dan beberapa pertanyaan formatif, akhirnya siswa tersebut mengakui dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi di hari esok, karena sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama di dalam kelas. Kontrol apakah aku? Dari posisi kontrol ini kita bertanya kepada diri kita sendiri. 1, kamu tidak mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Dari posisi kontrol ini kita bisa menempatkan 5 posisi kontrol tadi. Kalau di sini kamu tidak mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini kita hanya sebagai posisi pemantau. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya kecewa sekali denganmu permasalahan ini. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu kita sebagai posisi sebagai teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Itu sebagai manajer. Dan saya kecewa sekali denganmu permasalahan ini kita sebagai pemantau. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
karena keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dan disepakati oleh semua warga kelas dan ditandatangani. Setelah ditandatangani, ditempel di dinding kelas dan semua kelas atau warga kelas harus menyepakatinya dan melaksanakannya. Pembentukan kesepakatan kelas. Pembentukan kesepakatan kelas diawali dengan bersifat abstrak berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keempat, warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Sesuai yang tadi saya sampaikan, kesepakatan kelas ini dibuat secara bersama-sama dalam satu kelas. Tetapi kesepakatan ini tidak hanya untuk kelas, mungkin bisa kita lakukan atau kita laksanakan juga untuk kesepakatan sekolah. Misalnya untuk kesepakatan kelas dilakukan oleh kita sebagai pendidik dengan siswa-siswi kita. Untuk kesepakatan sekolah kita bisa lakukan antara kepala sekolah dengan guru-guru. Jadi apa yang menjadi keyakinan kita dalam sekolah itu kita laksanakan dan kita taati, seperti itu. Ini adalah proses dialog yang dilakukan guru agar mendapatkan hasil yang hasil dari murid kita untuk mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi sendiri terdiri dari satu, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita sebagai pendidik kita mempunyai 5 posisi kontrol, dan selanjutnya adanya segitiga restitusi ini sebagai patokan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul atau yang ada di kelas maupun sekolah. Dengan satu lagi kita berusaha untuk menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kita. Yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas ini kita berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa memulai dengan berbuat salah itu wajar. Itu yang kita sampaikan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, Bapak atau Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencarikan solusi untuk penyelesaian masalah ini. Kamu berhak merasa seperti itu atau merasakan seperti itu. Jadi dari kesalahan-kesalahan yang telah siswa lakukan tadi, kita menstabilkan identitas dengan bertanya kepada peserta didik kita dengan contoh-contoh kalimat tersebut. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu atau suatu kebutuhan tertentu. Jadi murid ini membuat kesalahan itu bukan karena disuruh orang lain, tetapi murid ini berperilaku seperti itu karena untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri. Dari permasalahan ini kita dapat bertanya kepada peserta didik, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu.
Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi yang penting untukmu. Yang keempat, yaitu kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting untukmu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita sudah membuat suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan siswa-siswi kita di dalam kelas yang telah kita sepakati bersama dan kita lakukan secara bersama-sama, dan kita sepakati bersama kita dapat menanyakan kepada siswa-siswi kita yang telah berbuat kesalahan tadi atau melanggar aturan tadi. Yang pertama yaitu berdasarkan teori kontrol bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang dapat kita lakukan atau pertanyaan yang dapat kita ucapkan atau berikan kepada peserta didik kita yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang pernah disepakati bersama? Yang keempat, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dari permasalahan ini kita dapat menanyakan kepada peserta didik kita dapat menanyakan kepada anak didik kita yang sudah membuat salah ini dengan beberapa pertanyaan tersebut. Misalnya, keyakinan kelas kita itu apa? Seperti apa kelas yang ingin kamu gambarkan? Jadi berikan anak-anak kepercayaan untuk berapresiasi juga, dan berikan kepada peserta didik kita untuk memahami betul apa keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Ini adalah contoh dari pengalaman studi garis institusi, yaitu karena siswa makan di kelas. Untuk penyelesaiannya, siswa tersebut saya panggil ke dalam kelas. Ini adalah contoh dari kegiatan penyelesaian permasalahan yaitu siswa makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Akhirnya anak ini saya panggil dan memberikan pernyataan apa yang telah dilakukannya. Berarti kalau tahu itu salah, berarti tidak boleh diulang. Kenapa nggak ikut makan di kelas? Nggak punya kesiapan kenapa? Semalam nggak pergi kemana? Pergi ke rumah nenek besok lagi. Kalau pergi ke rumah nenek, tidurnya harus lebih awal. Setiap orang itu membutuhkan makan. Tidak ada yang rahasia makan, tetapi kalau makan banyak itu tidak boleh atau tidak diperbolehkan. Dirinya di sini tidak akan dirinya tidak akan menghakimi rahasia, tidak akan menghakimi rahasia, tapi di sini sudah memberi
Berarti langsung aja ya. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru semua, kita sadari bahwa profil pelajar Pancasila ini sangat kita butuhkan, sangat kita gunakan untuk pembentukan karakter peserta didik kita. Profil pelajar Pancasila diantaranya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Konsepsi tentang teori kontrol. Kita pahami bahwa teori kontrol ini juga berpengaruh dalam menciptakan disiplin positif. Dari miskonsepsi ini kita bisa ketahui bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita berangan-angan berilusi bahwa kita memberikan kritikan, kita menghukum atau membuat murid ini merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter peserta didik. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini beranggapan bahwa orang yang lebih dewasa itu berhak memaksa kita, tetapi itu adalah ilusi yang salah. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita pahami bahwa adanya stimulus respon dan ada teori kontrol. Dari beberapa ini dijabarkan, yang pertama untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol ini berbeda, yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol ini berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berperilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Jadi setiap anak yang berbuat atau berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak, setiap manusia mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di dalam stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Istilahnya murid bisa kami atau bisa kita kontrol seperti itu. Tetapi di teori kontrol itu berbeda, bahwa diri murid sendiri, diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon berpendapat bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi, kita akan memunculkan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol berpendapat bahwa model berpikir menang-menang.
positif. Dari disiplin positif ini kita jabarkan menjadi 3, yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinannya. Jadi disiplin berawal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dengan mengacu pada disiplin ini, kita menciptakan atau mengharapkan agar siswa-siswi peserta didik kita ini mempunyai rasa tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Disiplin ini kita menerapkan satu cara atau penerapan satu metode bahwa kita menumbuhkan kesadaran yang tumbuh dari diri peserta didik kita, murid kita, untuk memberdayakan peserta didik kita ini tanpa imbalan. Jadi kita menerapkan suatu konsep tanpa adanya imbalan apapun kepada peserta didik kita. Jadi tidak, saya harus pagi ketemu dengan Bapak Ibu guru, senyum, salam, sapa, tetapi dengan imbalan. Itu tidak baik. Jadi yang kita terapkan adalah kita menanamkan kebiasaan kepada siswa, tetapi siswa ini tidak mengharapkan imbalan apapun, ataupun penghargaan, ataupun ancaman, ataupun hukuman. Yang selanjutnya, sebagai peserta didik bertujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki intrinsik dalam perlakuan perubahan yang lebih baik. Jadi dengan disiplin kita menciptakan peserta didik kita ini untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ada disiplin, ada mandiri, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang Kepu ABC? Di kelas menjadi damai, menjadi nyaman. Kenapa kok disebut keyakinan kelas? Karena kita buat bersama-sama tanpa adanya paksaan dari manapun, dan itu sesuai dari keinginan kakak kalian. Bisa dimulai? Bisa. Bu Yulia bagikan stick note, kertas yang berwarna ini. Nanti kalian tulis maunya kalian, kesepakatannya apa. Ya, ditulis, jangan yang kecil-kecil, biar bisa dibaca. Setelah nanti kalian tulis, kalian tempelkan di sini. Urut
Bunda bagi satu-satu. Ya, tulisnya agak besar. Yo. Mama dikasih nama, Bu. Ya, nggak usah dikasih nama. Nggak usah dikasih nama. Boleh langsung tulis, yang punya spidol pakai spidol. Boleh. Yo. Ditulis. Bukan. Yang sudah. Terus aku lagi. Oke. Sudah? Yang sudah boleh ditempel di sini. Yuk. Ya. Yuk. Ditempel. Yuk, yang sudah duduk, ditempel. Oke. Yuk, ditempel. Ditempel, ditempel. 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 Sudah? Ya, dari kesepakatan kelas yang kalian sudah tulis, Yulia kelompokkan. Yuk. Ya. Tidak boleh membuli teman, membuang sampah pada tempatnya, tidak menyontek, tidak menyontek, tidak menyontek, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini hampir sama. Tidak boleh buang sembarangan, tidak membuli. Tidak membuat gaduh. Nah, tidak boleh berantem. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini, nanti bila kelompokkan, bila jadikan satu keyakinan kelas. Dalam setiap pembelajaran, dari awal sampai akhir pembelajaran, kalian harus meyakini keyakinan kelas ini yang kita buat ini tidak boleh dilanggar. Berarti apa? Satu, tidak boleh menyontek, tidak boleh membuli temannya, tidak boleh berantem, selalu menjaga kebersihan kelas. Jadi, oke, mulai besok pagi kita akan melakukan atau melaksanakan atau mematuhi keyakinan kelas yang kita buat hari ini.
Oke, terima kasih atas waktunya anak-anakku hebat, anak-anakku yang pandai kelas 2B. 2B. Oke. Tepuk dangding. Oke, Bu Julia akhiri untuk pembuatan keyakinan kelas hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan dan mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Mulai kapan? Besok pagi. Ada yang bisa mengulang keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, tinggal. Oke, ada 5. Tidak boleh membuli, tidak boleh menyontek, tidak membuang sampah sembarangan, tidak berantem. Satunya lagi apa? Tidak boleh jalan-jalan. Oke? Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bu Yulia teriak 2B. Kreatif. 2B. Oke, yuk kita semua berdiri dulu. Tepuk dangding. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dum 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 dum. Dangding dum. Yuk. 1, 2, 3. Hari ini hari ketigaku. Hari ketiga ke sekolah. Senangnya hatiku di antara ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru dan guru ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Sekarang kita awali dengan berdoa. Semua berdoa dulu. Yuk, majukan siapin. Tutup sini yuk. Kita berdoa. 1, 2, 3, 4. Berdoa mulai.
Iya. Tadi istirahat makan apa? Makan nasi goreng. Enak ya nasi gorengnya ya. Kenapa? Tadi Mbak Askia saat jam pelajaran makan. Karena tadi makan di kelas. Oh, dipanggil Bu Yulia karena tadi makan di kelas. Kalau makan di kelas itu benar atau salah? Salah. Salah, pinter. Berarti kalau tahu itu salah, berarti tidak boleh diulang. Kenapa tadi kok makan di kelas? Tapi bangun kesiangan. Lapar, bangunnya kesiangan. Kenapa? Semalam habis pergi kemana? Pergi ke rumah nenek, besok lagi. Kalau pergi ke rumah nenek, tidurnya harus lebih awal. Setiap orang itu membutuhkan makan. Tidak ada yang melarang Mbak Askia makan. Tetapi kalau makan di dalam gelas itu tidak boleh atau tidak dibetulkan. Oke, Bu Yulia di sini tidak akan marah. Bu Yulia tidak akan menghakimi Mbak Askia, tidak akan menghukum Mbak Askia, tetapi di sini Bu Yulia memberikan solusi ya, agar Mbak Askia menjadi lebih baik. Tahu tidak keyakinan kelas kita apa? Nah, dari keyakinan kelas sudah tidak boleh mencolek, tidak boleh makan di kelas. Berarti Mbak Askia melanggar aturan di kelas. Mbak Askia janji tidak untuk berubah? Jadi Janji. saya akan bangun lebih awal. Berarti mulai besok janji ya, bangunnya lebih awal biar aku tidak terlambat ke sekolah. Dan harus sarapan dulu. Oke, janji? Janji, yuk tos dulu. Oke, terima kasih ya hebat. Hari ini Bu Yulia membantu mencarikan solusi. Saya berjanji akan berubah mulai besok pagi. Ayo, kenapa Mas Putra, Mas Alfa? Selamat siang Mas Putra. Tadi habis istirahat ya? Sudah makan? Sudah. Mas Putra tahu tidak kenapa dipanggil Bu Yulia ke sini? Kenapa? Mengambil pensil Mas Alfa. Kalau mengambil pensil itu betul apa salah? Tindakan yang benar apa yang salah? Karena pensil saya patah. Oh, karena pensilnya patah. Baik. Kan Mas Alfa sudah berani jujur. Mas Putra sudah berani jujur. Terus kalau berkelahi tadi rebutan pensil itu betul apa salah? Salah. Oke, terima kasih Mas Putra sudah mau mengaku kesalahannya. Sekarang Bu Yulia tanya, kalau di kelas itu kan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita itu apa? Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh mengulangi lagi, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh. Alat tulis harus meminta izin. Nah, kalau pinjam alat tulis harus meminta izin. Kalau seperti itu berarti Mas Putra salah. Kalau berbuat salah harus apa? Janji tidak mengulangi lagi besok. Oke. Di sini Bu Yulia tidak menghakimi Mas Putra, tidak marah sama Mas Putra. Bu Yulia mencarikan solusi. Tadi kan pensilnya patah. Putra tidak bisa menulis. Besok lagi kalau pensilnya patah mau menulis tidak ada pensil harus pinjam ke teman, berarti harus meminta izin. Oke, mulai kapan Mas Putra mau berubah? Besok. Oke, tos dulu. Oke, terima kasih janji ya. Oke, assalamualaikum. Hari
ini Bu Yulia membantu mencarikan solusi. Saya berjanji akan berubah mulai besok pagi. Dari pemaparan yang telah kita lakukan untuk implementasi disiplin positif di sekolah, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini, bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kila, siswa kelas 5B SD Negeri Sidomulyo 04. Saya bangga dengan Bu Yulia dalam memaparkan diseminasi disiplin positif. Saya bangga Bu Yulia lolos guru penggerak. Bu Yulia mengajarkan kami dalam buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat menyenangkan, dan dengan adanya keyakinan kelas, kita menjadi lebih bertanggung jawab. Diseminasi Bu Yulia runtut dan menarik. Semoga siswa-siswi di SD Sidomulyo 04 menjadi siswa yang disiplin, mandiri, sesuai profil pelajar Pancasila. Demikianlah aksi nyata disiplin positif yang saya lakukan, pengimbasan dan pengimplementasian di Sekolah SD Negeri Sidomulyo 04. Semoga diseminasi ini menjadikan sekolah kami sekolah yang hebat, siswa-siswi serta Bapak Ibu gurunya selalu mempunyai rasa tanggung jawab untuk melakukan disiplin positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.